Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang menyertai kami saat kami ada di gunung maupun ada di lembah. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah suasana yang semakin tidak menentu, kami tahu bahwa kami dalam kontrol-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore ini, untuk malam ini. Berkati hamba-Mu, urapi juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada yang bersama-sama beribadah WRC malam ini. Firman Tuhan memerdekakan setiap kami. Kami angkat tangan kami Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia-Mu mengalir atas semua. Terima kasih demi nama Yesus yang siap diberkati. Sama-sama berkata, amin. Kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin, shalom. Shalom. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Awet muda, amin. Diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang di rumah juga tepuk tangan, katakan haleluya. Ya, silakan duduk saudara. Saudaraku, berita-berita media internasional mencatat bahwa dalam 1 minggu ini Indonesia menjadi nomor 1 epicentrum COVID-19 seluruh dunia. Sudah melampaui India. Maka kita melihat dari hari-hari kemarin setelah Jepang mengevakuasi warganya untuk keluar dari Indonesia. Negara-negara lain menyusul, Taiwan dan sebagainya. Situasi dan kondisi ini tentunya membuat banyak orang cemas, takut, khawatir. Betul? Kita lihat bahwa beberapa hari yang lalu rekor di seluruh dunia, saudaraku, dalam 1 hari penambahan yang terjadi. Nah, dengan situasi seperti ini, apa yang harus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lakukan? Seperti saya khotbah bahwa lawanmu si iblis berjalan mengaum-ngaum seperti singa. Dia bukan singa, tapi dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Ini bicara singa ompong, singa yang sudah kalah, singa yang sudah dilucuti. Dan yang dia bisa lakukan hanya mengintimidasi ibu bapak saudara. Menakut-nakuti, mengintimidasi. Supaya saudara dan saya menjadi takut dan orang yang ketakutan. Akhirnya ketakutan menguasai dia, orang seperti ini yang dapat ditelan. Amin. Iya. Nah saudara, maka firman Tuhan berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan dengan iman yang teguh. Jadi fokus kita pada waktu menghadapi pertempuran peperangan ini bukan pada iblisnya, tapi fokusnya adalah memakai perisai iman. Nah saudara, mari kita buka dari Yesaya
Malam ini Tuhan memberikan tuntunan rema kepada kita. Judul khotbah saya, Tuhan beserta Anda di gunung dan di lembah. Amin. Tuhan menyertai saudara baik di gunung maupun di lembah. Yang percaya katakan dengan keras amin. Dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kamu. Aku akan memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jangan takut. Firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kamu. Aku akan memegang kamu dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Bapak Ibu, sikon hari-hari ini di Indonesia membuat banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen meresponi dengan pertanyaan, Tuhan, di manakah engkau? Betul? Saudaraku, di grup-grup WA banyak orang, banyak jemaat. Orang bertanya, Tuhan di mana engkau? Kayaknya bahwa COVID ini kayak lebih besar dari Tuhan. Sepertinya Tuhan menyembunyikan diri. Banyak orang Kristen berpikir, di mana Tuhan? Di mana? Dan respon inilah yang dikehendaki iblis. Karena kalau dengan pertanyaan Tuhan di mana engkau, orang mulai meragukan keberadaan Tuhan di masa atau di lembah yang kelam seperti ini. Saudaraku, Daud dan Yosafat juga pernah mengalami masa-masa seperti ini. Daud dan Yosafat juga pernah ada di lembah yang sama, di lembah yang kelam. Kita lihat dulu ayatnya. Dalam 2 Tawarikh pasal 20 cerita tentang Yosafat. 2 Tawarikh 20, saudaraku, ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu terus. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Katakan amin. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudaraku, daripada kita memilih untuk bertanya, Tuhan di manakah engkau? Lebih baik saudara dan saya malam ini memfokuskan diri. Firman Tuhan tadi berkata, jangan takut, jangan bimbang. Aku Tuhan Allahmu. Aku menyertai engkau, bahkan aku menopang engkau. Aku memegang tangan kananmu, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Saudaraku, kita tahu peristiwa bagaimana Yosafat diambang kematian. Kita tahu satu peristiwa di mana Yosafat mengalami masa-masa yang sangat sukar. 1 juta laskar musuh mengepung Yerusalem, mengepung kerajaan Yehuda. Tinggal tunggu hari kematian menjemput mereka. Saudaraku, saat itu Yosafat menjadi takut dan terkejut sama seperti kita hari-hari ini. Ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran melanda sehingga banyak orang meresponi. Dan respon yang salah inilah yang dikehendaki setan, yaitu respon Tuhan, di manakah engkau? Hari ini saudaraku, saya sering mendengar banyak orang Kristen, Tuhan, engkau di mana sih hari ini? Bukan hanya dari Indonesia, dari seluruh dunia. Terlebih dalam situasi kondisi yang seperti ini. Tuhan,
engkau ada di mana? Bapak Ibu, Yosafat pernah mengalami situasi yang kurang lebih sama dengan kita. Gak usah 1 juta umat itu menyerbu Yerusalem. Gak usah 1 juta umat, 1 laskar musuh itu menyerbu tembok dari Yerusalem, kerajaan Yehuda. Mereka sudah menutup semua jalur keluar masuk manusia maupun logistik. Tinggal tunggu waktu Yerusalem dan Yehuda runtuh dan semua akan dibunuh, saudara. Pelan-pelan mereka akan mati dengan sendirinya. Nah, hal yang sama hari ini banyak orang juga was-was, bertanya-tanya. Kita sekarang, saudaraku, lebih ada di suasana yang lebih mencekam dari tahun lalu. Tahun lalu kita mendengar, oh itu positif, itu meninggal orang-orang yang kita nggak tahu, orang-orang yang kita nggak kenal. Hari ini, saudaraku, kita banyak tahu, kita banyak kenal. Bahkan saya di grup SMA saya ada juga yang meninggal karena COVID. Sehingga semua pernyataan duka cita, inna ilahi wa inna ilaihi rajiun dan sebagainya. Saudara, dan juga kita tahu bahwa ada juga orang-orang atau orang-orang Kristen, bahkan juga ada juga jemaat BFA yang terpapar positif. Mereka WA saya, Pak tolong doakan. Ada yang bertanya, Tuhan di mana sih? Nah, Bapak Ibu, Daud juga pernah mengalami yang sama. Dalam 2 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, keadaan Daud sangat terjepit. Saat itu, saudaraku, di Siklag, Daud diserbu. Saat dia pulang ke Siklag, ini kisahnya kira-kira begitu. Istri Daud, anak Daud, dan semua istri dari 300 orang atau 400 orang pengikut Daud, semuanya ditawan. Dan semua harta benda Daud dan seluruh pengikutnya juga dirampas oleh musuh. Dan saat Daud dan pasukannya sampai di kota yang bernama Siklag, tempat di mana dia berkemah, saudaraku, kesedihan, tangisan atas Daud dan seluruh pasukannya. Karena apa? Begitu sampai rumah, gak ada seorang pun yang bisa ditemui. Semua keluarga Daud, semua anggota keluarga Daud, semua anggota dari seluruh pengikut, semuanya tidak ada. Ternak, harta domba, kambing domba, semuanya dirampas oleh musuh. Daud mengalami hal yang sama dengan pengikutnya, dan lebih berat lagi, pengikutnya pun mengancam, bersepakat untuk melempari Daud dengan batu sampai mati. Artinya dalam keadaan yang kesedihan yang begitu mendalam, gak tahu nasib istri dan anaknya, gak tahu nasib rakyatnya, 300 orang pengikutnya. Saudaraku, keadaan Daud sangat terjepit, karena di dalam kesedihan itu para pengikutnya bersepakat untuk melempari Daud sampai mati. Mereka sangat sedih karena kehilangan anak-anak mereka. Tapi lihat respon Daud, saudaraku. Dia tidak bertanya, Tuhan di mana engkau? Dia nggak menyalahkan Tuhan, dia nggak menyalahkan keadaan. Tapi respon Daud adalah memohon kekuatan dari Tuhan. Malam ini juga sama, Bapak Ibu. Berhenti menyalahkan situasi dan kondisi. Berhenti berargumentasi. Berhenti menyalahkan pemerintah. Berhenti menyalahkan orang-orang India yang masuk bulan April ke Indonesia. Kita bisa saja menyalahkan kenapa sih orang-orang India waktu itu masuk ke Indonesia bulan April. Kita juga bisa menyalahkan kenapa pemerintah nggak blokade aja, nggak boleh ada pesawat dari India.
Saudaraku, semua udah terjadi. Kita juga mungkin berpikir kenapa pada waktu bulan Mei, bulan puasa, lebaran kemarin, nggak sekalian aja di lockdown, sehingga nggak terjadi seperti hari ini. Saudaraku, gampang sekali respon seperti itu. Sama dengan pengikut Daud. Mereka menyalahkan keadaan, mereka menyalahkan Daud sebagai pemimpin, mereka juga menyalahkan Tuhan. Dan mereka juga bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Saudara, tapi hebatnya Daud, dia tidak meresponi dengan hal seperti itu. Dia memohon kekuatan dari Tuhan. Malam ini mari Bapak Ibu dimanapun berada, angkat tanganmu. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Pada waktu Anda memohon kekuatan, saya percaya seperti khotbah-khotbah saya minggu-minggu kemarin, saat engkau memohon perlindungan darah Yesus, percayalah darah Yesus memagari, menjaga Anda, melindungi Anda. Darah Yesus tidak pernah gagal. Anda juga berapa banyak, mungkin juga jemaat BFA atau siapapun Anda yang mendengar khotbah ini, yang sedang dalam keadaan terpapar, mari responi dengan benar. Jangan bertanya, Tuhan di mana Engkau? Seperti menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, tidak mengubah apapun. Tapi saat engkau mengangkat tangan, memohon kekuatan kepada Tuhan, darah Yesus aku mohonkan melindungi seluruh jemaat Tuhan, setiap orang, aku dan seisi rumah tanggaku. Katakan, aku dan seisi rumah tanggaku. Aku mohonkan perlindungan darah Yesus memagari. Haleluya. Kami mohonkan perlindungan-Mu untuk Indonesia, Tuhan. Aku mohonkan darah Yesus memagari, melindungi kami. Engkau tetap Tuhan yang baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kembali kepada Yosafat dalam 2 Tawarikh pasal 20, saudaraku. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya, baca sama-sama, untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, Daud dan Yosafat pernah juga ada di lembah yang sama. Abraham, Yakub, semua. Apa yang mereka lakukan? Respon mereka apa? Mereka nggak mempertanyakan, Tuhan di mana Engkau? Mereka, saudaraku, mempercayai Tuhan. Dan yang mereka lakukan, mereka memberitakan dan menyanyikan kasih Tuhan dan nyanyian syukur akan kebaikan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Apa yang Daud dan Yosafat lakukan? Daud dan Yosafat lakukan apa, saudaraku? Mereka tetap memberitakan dan menyanyikan kasih Tuhan. Seperti ayat yang tadi kita baca. Mereka menyanyikan nyanyian syukur akan kebaikan Tuhan. Maka saya pernah buat satu quote. Tuhan gak berjanji setiap hari itu baik dalam pandangan kita. Tapi yang Tuhan janjikan, selalu ada kebaikan Tuhan setiap hari bagi saudara, saudara dan saya. Maka saudaraku,
Sekalipun hari ini mungkin dalam pandangan kita keadaan gak baik. Apa yang saudara dan saya harus lakukan? Beritakan dan nyanyikan kasih Tuhan. Beritakan dan nyanyikan nyanyian syukur. Beritakan dan nyanyikan kebaikan Tuhan. Allah tetap baik bagi saudara dan saya. Katakan amin. Saudaraku, sering saya mendengar pengkhotbah berkata, masalah dan pergumulan ini membuat Anda lebih kuat. Betul kan? Sering kita dengar, masalah ini membuat saudara dan saya, pergumulan ini akan membuat saudara dan saya lebih kuat. Saya mau tegaskan buat saudara, yang membuat saudara lebih kuat atau lebih lemah bukan masalahnya, tapi respon kita menanggapi masa-masa kesesakan ini. Respon saudara dan saya di dalam lembah yang curam ini. Respon inilah yang membuat saudara bisa lebih kuat atau lebih lemah. Maka responi dengan iman pada kasih karunia-Nya kepada kita. Responi dengan iman kebaikannya kepada kita. Responi dengan iman penyertaan Tuhan buat kita. Ini yang seperti saya katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia. Sekarang semua orang, baik yang percaya Yesus maupun yang tidak percaya Yesus, menghadapi, menanggung penderitaan yang sama. Betul? Saudara, media-media asing hari ini mencatat Indonesia number one. Indonesia menjadi epicentrum nomor 1 penyebaran coronavirus 19 ini. Saudara, sekarang Indonesia melebihi India. Dengan keadaan seperti ini, Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan bahwa respon kita inilah, apakah kita menjadi lebih kuat atau lebih lemah, tergantung respon kita menanggapi masa-masa kesesakan ini. Maka Tuhan berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman pada kebaikan Tuhan yang selalu ada buat saudara dan saya. Katakan amin. Anda lihat bahwa Daud juga terjepit, tapi saat dia meresponi kebaikan Tuhan, yang lain punya respon menyalahkan. Anda lihat tambah lemah. Mereka meresponi dengan bertanya, Tuhan di mana? Menyalahkan Tuhan, menyalahkan Daud. Menyalahkan Daud menggambarkan banyak orang hari ini menyalahkan pemerintah. Banyak orang sekarang, saudaraku, akhirnya iman mereka gugur. Ada yang udah gak percaya lagi sama Tuhan. Kenapa? Di mana Tuhan? Nah, saudaraku, respon yang seperti inilah yang dikehendaki iblis. Itu yang membuat saudara lebih lemah. Tapi respon yang benar, yaitu respon apa? Dengan iman pada kasih karunia-Nya. Respon dengan iman pada kebaikannya. Respon dengan iman akan penyertaannya. Seperti Yesaya 41 tadi, saudaraku. Jangan takut, jangan bimbang. Ya saudaraku, dia meneguhkan, dia menopang kita. Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Saudara, saya percaya banyak pengusaha hari ini juga bertanya, di mana Tuhan? Saya tadi lihat, saudaraku, ini memang semua serba sulit ya. Banyak orang-orang banting harga propertinya, yang penting punya uang cash. Hari ini banyak orang banting harga rumah, toko, pabrik, rumah-rumah di Pondok Indah yang harga 18 miliar. Sekarang ditawarkan 14, 13, 15, itu pun masih nego. Artinya semuanya banting harga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian dalam Efesus pasal 6 ayat 16, dalam setiap pertempuran saudara memerlukan iman sebagai perisai untuk menahan anak panah yang dahsyat
ditujukan oleh iblis kepadamu. Ini Bapak Ibu, situasi kondisi begini, mari lawan dengan iman kita, iman pada kasih karunia Tuhan buat kita, iman pada kebaikan Tuhan buat kita, iman pada kasih Tuhan kepada Anda dan saya. Termasuk bagi jemaat yang mungkin terpapar situasi kondisi seperti ini, seperti renungan minggu lalu. Dalam renungan, Tuhan adalah, Dia punya tempat rahasia perlindungan kita. Dalam bagian akhir saya tulis, kesadaran sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Saya ulangi, kesadaran Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang dikasihi Tuhan akan membuat saudara tetap berdiri tegak menghadapi situasi keadaan apapun. Kesadaran bahwa mata Tuhan tertuju pada saudara, itu yang harus terus ditanamkan dalam hati Bapak Ibu. Sebab hal itu akan mempengaruhi bagaimana saudara hidup, melangkah, berpikir dengan pola pikir, cara pikir Tuhan, bagaimana menyikapi situasi, kondisi, dan keadaan. Kesadaran seperti ini muncul lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, kenapa Daud dan pengikutnya mengalami hal yang sama? Betul? Daud mengalami hal yang sama. Tetapi ratusan orang pengikutnya meresponi dengan menyalahkan Tuhan dan menyalahkan pemerintah. Tapi kenapa Daud meresponi dengan memohon kekuatan kepada Tuhan? Karena Daud punya kesadaran dia orang yang dikasihi Tuhan. Gak mungkin Tuhan tinggalkan dia, gak mungkin Tuhan biarkan dia, gak mungkin saudaraku Tuhan punya rancangan yang jahat buat dia. Nah, kesadaran ini yang harus saudara dan saya punya. Waktu Anda meresponi dengan kesadaran ini, Anda akan menjadi lebih kuat. Lewat pergumulan yang ada, lewat lembah yang ada ini, saya yakin kita, saudara dan saya menjadi pemenang dalam kehidupan. Amin. Kesadaran bahwa saya adalah orang yang dikasihi. Paulus pada waktu digigit ular, artinya Anda yang hari ini mungkin terpapar COVID, dengar, COVID-19 ini tidak akan membunuh saudara. Anda akan seperti Paulus, yaitu apa? Sekalipun digigit ular berbisa, Anda tidak akan mati. Kenapa? Tuhan menyertai Anda. Kesadaran Anda dikasihi Tuhan. Rencana Tuhan belum selesai dalam hidup saudara. Rencana Tuhan belum selesai untuk gereja kita. Tuhan belum selesai dengan Indonesia. Saya percaya Anda dan saya akan keluar dari lembah ini sebagai pemenang dalam kehidupan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Anda pemenang dalam kehidupan, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam Roma pasal 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Kesadaran sebagai pribadi yang menerima kasih karunia, kesadaran sebagai pribadi yang menerima kebaikan Tuhan akan memunculkan respon yang benar saat saudara dan saya ada di lembah. Berhenti mengutuki diri sendiri, berhenti menyalahkan pemerintah, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan kebodohan-kebodohan kita masa-masa kemarin. Berhenti meratapi kegagalan-kegagalan kita dalam hari-hari ini. Halo? Amin. Berhenti meratapi situasi dan kondisi. Berhenti saudaraku menyesali diri sendiri yang sudah-sudah. Maka pada waktu Bapak Ibu Saudara dan saya punya kesadaran sebagai pribadi yang menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Pernah beberapa waktu lalu ada satu jemaat, Pak, kenapa sampai saya terpapar? Saya udah perjamuan Tuhan tiap hari. Saya melayani Tuhan.
Dia seorang hamba Tuhan bahkan di gereja kita. Kurang apa lagi? Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Jangan jadikan tuntunan Tuhan di gereja kita ini, bahwa Tuhan nyuruh kita perjamuan Tuhan, itu menjadi Taurat lagi. Artinya, saudaraku, seperti itu saya katakan, sadari dulu. Daud juga ngalami. Paulus juga terpapar, digigit ular berbisa. Paulus kurang apa? Tuhan, aku sedang melayani Engkau. Aku sedang mengerjakan pekerjaanmu. Kenapa Tuhan izinkan ada ular beludak menggigit aku? Nah, saudaraku, respon yang seperti itu yang iblis mau. Tuhan mau Anda punya respon, sadari Anda adalah pribadi yang menerima kebaikan Tuhan. Sadari Anda adalah pribadi yang mata Tuhan tertuju pada Anda. Sadari Anda adalah pribadi yang Tuhan sangat mengasihi saudara. Sadari bahwa Anda adalah menerima kasih karunia Tuhan. Nah, kesadaran ini akan memunculkan respon yang benar saat saudara, Tuhan izinkan hari ini ada di lembah. Yosafat takut Tuhan juga. Tuhan izinkan dia ada di lembah. Daud orang yang berkenan kepada Tuhan. Betul? Daud, saudaraku, Tuhan begitu mengasihi Daud. Tuhan izinkan dia ada di Siklak dalam situasi kondisi dia nggak tahu kabar istri dan anaknya. Dan dia dalam situasi bahkan pengikutnya mencoba melempari dia dengan batu. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang yang mendengar khotbah saya malam ini, dengarkan baik-baik. Mungkin Anda menyalahkan diri sendiri, Anda menyalahkan keadaan sebagai gembala, jemaat ninggalkan Anda. Anda belum ada satu titik, jemaat melempari Anda dengan batu, salibkan dia. Kadang Tuhan pun izinkan itu terjadi. Tapi kesadaran Daud sebagai pribadi yang dikasihi, kesadaran Daud bahwa dia menerima kebaikan Tuhan, dia nggak punya respon yang salah. Tuhan, di mana Engkau? Dia protes, enggak. Dia memohon kekuatan kepada Tuhan dan memberitakan dan menyanyikan lagu kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, Anda lihat bahwa Daud, dia memohon kekuatan kepada Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan dia mengambil, saudaraku, baju efod untuk bertanya pada Tuhan, menyembah Tuhan. Yosafat di tengah keadaan seperti itu, saudaraku, Tuhan memberikan hikmat. Daripada dia menempatkan orang-orang yang punya skill berperang, dia suruh itu di belakang, dia taruh penyembah-penyembah di depan. Dan untuk apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Hari ini dalam situasi Indonesia seperti ini, dalam situasi ekonomi yang hancur lebur, dalam situasi yang mencekam, saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudaraku, nyanyikan nyanyian syukur kepada Dia dan katakan kasih karunia-Nya selama-lamanya buat saya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, respon yang benar inilah membuat saudara dan saya lebih kuat dari hari-hari kemarin. Maka kita muncul sebagai pemenang. Ingat, lebih daripada semuanya itu, saudaraku, Anda adalah lebih dari pemenang. Tuhan yang berperang, kita yang diberi kemenangan. Yosafat, kamu diam saja. Kamu diam saja. Kenapa? Tuhan yang berperang. Waktu kita punya respon seperti ini, Anda akan melihat Tuhan berperang untuk kesehatanmu, Tuhan berperang untuk kesembuhanmu, Tuhan berperang untuk pemulihan keuanganmu, Tuhan berperang untuk pemulihan bisnismu. Amin. Haleluya. Kenapa? Sebab Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang menyertai kita di gunung maupun di lembah, di jalan lurus maupun saat jalan buntu. Saudaraku, pada saat Anda menghadapi jalan buntu, jangan berkata, Tuhan tolong buka jalan. Tapi katakan,
Tuhan, Engkaulah jalanku. Sebab Yohanes 14 berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudaraku, berhenti berkata, Tuhan tolong buka jalan. Saat engkau menghadapi jalan buntu, saat engkau ada di lembah, mungkin kau bingung jalan mana yang harus kamu tempuh. Saudaraku, jangan berkata, jangan minta, Tuhan tolong buka jalan. Tapi katakan, Tuhan, Engkau adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Saya percaya Dia adalah jalan yang menuntun saudara dan saya kepada kebenaran dan kehidupan. Hidup kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pelayanan gereja PFA akan hidup karena kita ada di jalannya, yaitu Yesus sendiri. Katakan amin, haleluya. Amin. Dia adalah jalan bagi kita. Malam ini Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Berhenti meresponi dengan hal yang salah. Berhenti menyalahkan pemerintah. Berhenti menyalahkan Tuhan. Berhenti menyalahkan keadaan. Halo? Amin. Saudaraku, saya percaya seluruh saudaramu di seluruh dunia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, mengalami pergumulan yang sama. Lembah apa yang hari ini Bapak Ibu Saudara? Lembah keuangan, lembah penyakit, lembah finansial, lembah dalam rumah tangga, lembah apapun. Dengarkan baik-baik. Jangan takut. Akulah Tuhan Allahmu. Aku menyertaimu, bahkan menopangmu, dan memegang tanganmu dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Angkat tangan sama-sama. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Mari semua angkat tanganmu. Bahkan menolongku. Kau patuhkan rangku. Yesus Tuhan. Sadari kebaikan Tuhan atasmu. Sadari Engkau orang pilihan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, lebih sungguh lagi, angkat tanganmu, katakan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Somebody shout hallelujah. Bapak Ibu, kesadaran akan kasih setia Tuhan kepada saudara dan saya. Kesadaran Anda adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan.
Kesadaran bahwa Anda adalah pribadi yang menerima kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, akan memunculkan respon yang benar saat saudara ada di lembah. Respon yang benar membuat saudara lebih kuat. Angkat tanganmu. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang menyertai saudara di gunung, di lembah, di jalan lurus maupun saat di jalan buntu, karena Dia adalah jalan. Malam ini Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Paulus punya kesadaran ini, maka saat dia terpapar pun dengan ular, bisa ular beludak, dia memandang kepada Tuhan dan Tuhan melepaskan dia dari kematian. Daud, sementara ratusan orang pengikutnya semuanya meresponi menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemerintahan Daud, tapi Daud, dia kesadaran akan sebagai orang yang sangat dikasihi, membuat dia punya respon yang benar. Dia memohon kekuatan kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia mengangkat tangannya kepada Tuhan dan menyanyikan nyanyian kasih setia Tuhan dan nyanyian syukur. Saat Yosafat ada di lembah air mata, hal yang sama, dia meresponi sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan. Dia tahu dia anak cucu, dia cucu dari Daud. Maka dia berkata, Tuhan, Engkau melihat Daud hambamu, nenek moyangku. Yosafat, dia tahu dia adalah orang yang menerima kebaikan Tuhan. Malam ini Tuhan gak berjanji setiap hari selalu baik dalam pandangan kita, tapi yang Tuhan janjikan untuk saudara dan saya, setiap hari selalu ada kebaikannya yang dicurahkan, yang ditumpahkan kepada saudara dan saya. Malam ini Bapak Ibu Saudaraku, lembah apa yang sedang Anda hadapi? Waktu engkau punya respon yang benar, lawan dengan iman yang teguh. Pada saat saudaraku dunia berkata ini situasi krisis ekonomi, katakan Tuhanlah kemakmuranku. Waktu saudaraku dunia sedang dalam ketakutan, dalam kecemasan, deklarasikan Tuhan adalah kekuatanku. Saat engkau ada dalam keadaan sakit, mari katakan Tuhanlah kesembuhanku. Saat engkau ada dalam situasi yang buruk, Tuhanlah kebaikanku. Aku orang yang dikasihi Tuhan. Inilah iman yang teguh. Maka engkau muncul sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan hanya menuntun kita lakukan perjamuan Tuhan. Siapkan roti dan anggur, siapkan perjamuan saudara. Tuhan hanya menyuruh Israel, oleskan darah di ambang pintu, di tiang kanan, tiang kiri. Apabila malaikat maut melewatinya, maka dengar baik-baik, dengar baik-baik, aku akan melewatinya dan tidak ada tulah kematian daripadamu. Hal yang sama terjadi buat saudara. Saya percikan darah Yesus atas seluruh jemaat BFA dan keluarganya. Aku percikan darah Yesus atas Indonesia. Dalam nama Yesus, hari ini Tuhan, COVID-19 pandemi berakhir di Indonesia dalam nama Yesus. Indonesia sembuh, Indonesia sembuh, Indonesia pulih. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah, makanlah. Bapak Ibu yang percaya di tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Inilah cawan perjanjian baru. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru. Inilah cawan kasih karunia. Sadari saat engkau meminumnya, engkau orang yang menerima kasih karunia Tuhan.
engkau menerima kebaikan Tuhan. Engkau yang percaya ini darah Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, jika ada sisa dari anggur perjamuan, oleskan di pintu depan saudara di atas tiang kanan, tiang kiri. Saudara, bagian saudara dan saya hanya percaya dan menerima. Katakan amin. Tuhan menuntun kita untuk melakukan perjamuan. Dan setiap orang yang memercikan darah, memohon perlindungan darah Yesus, pasti dilindungi. Percaya ini saudaraku, percaya saja. Bagian saudara dan saya hanya percaya. Engkau akan melihat Tuhan akan mengeluarkan saudara dari lembah. Dia menyertai engkau saat ada di lembah. Dan dia akan menuntun Anda dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan buat saudara. Malam ini Tuhan mengangkat engkau dari lembah. Dia memegang tanganmu dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku. Angkat tangan sama-sama. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, saya percaya Dia memberimu kemenangan. Melewati lembah ini kau menjadi pemenang. Dari lembah air mata menjadi lembah pujian, lembah penuaian. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, untuk firman-Mu. Tuhan menuntun kami, membawa kami, memberi kami kemenangan. Tangan kanan-Mu memegang kami. Sebagai tanda syukur kami Tuhan, umat-Mu membawa persembahan syukur. Umat-Mu membawa mengembalikan persepuluhannya. Engkau memberkati setiap tangan yang memberi, setiap tangan yang menabur. Lipat gandakan benih yang mereka tabur 30, 60, 100 kali ganda. Kami percaya Tuhan membawa kami, memindahkan kami dari lembah air mata ke lembah penuaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang, juga umat-Mu yang ada di rumah, mari buka hati, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.